Oke, halo guys, welcome back to Mudah Belajar Investasi, teman trading dan investasi kalian. Seperti biasa, hari ini kita akan menganalisa beberapa saham yang bisa kita jadikan incaran untuk beberapa hari ke depan. So, teman-teman simak video ini sampai selesai dan mohon bantuannya untuk terus support channel ini dengan cara subscribe, like video ini, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video update setiap harinya. So, teman-teman, kita langsung aja masuk ke chartnya. Let's go! Oke teman-teman, sebetulnya hari ini gue ngeliat market tuh begitu bosen ya, karena transaksinya aja teman-teman bisa lihat sendiri di RTI itu cuma 9 triliun gitu. Dan kenaikannya lagi-lagi ya emang sideways aja di area seperti ini teman-teman. Tapi ya cukup oke lah ya untuk kita coba simak beberapa saham kedepannya gimana. So kita lihat nih langsung saham yang pertama, MAPA. Oke, nah MAPA hari ini naik 8%. Kalau untuk entry, kalau gue pribadi gue udah floating profit teman-teman, karena gue udah pasang si titik buy on breakout gitu ya, setelah dia breakout dari 3560 ini. Jadi pas ngebreak hari ini tiba-tiba dia naik 8%, gue sekarang posisinya udah naik 8% gitu teman-teman. Jadi bukan time to buy sekarang ya kalau gue pribadi ya teman-teman. Mungkin kalau misalkan emang mau entry itu gua saranin tunggu area koreksi ke 3650 ya, ke 3650. Karena kalau kita ngelihat si MACD-nya itu harusnya kemarin kan ada tanda-tanda mau turun gitu, histogram kelihatan minus, tapi masalahnya bukan minus, melemah tipis. Tapi ini sideways terus, nah makanya ini menarik benar untuk si MAPA gitu ya. Sideways, makanya nih pokoknya breakout dari sini boleh nih, cakep nih ya, oke. Entry gitu ya teman. Dan stokastik kelihatan kayak pengen turun dulu, tapi sekarang lagi golden cross. Jadi kalau mau entry sekarang, coba kita lihat broksumnya dulu deh, MAPA. Oke, nah MAPA ini kita lihat hari ini diakumulasi sama si BK, tapi MG buang barang. Nah MG YP ini kan ya bandar-bandar domestik ya, sedangkan si BK ini kan foreign gitu ya, lebih ke ya smart money flow gitu ya, kalau katakan ya seperti itulah teman-teman. Jadi cukup baik. Coba kita lihat ke sini, foreign nih kita cek. Nah foreign akumulasi terus MAPA hari ini, berarti dia total akumulasi 3,8 miliar teman-teman. Dari tanggal 17 sampai tanggal 21 dia akumulasi terus. Nah average si BK ini 3679, sedangkan MAPA ini udah naik ke 3840. Maka dari itu gue bilang tunggu area koreksi ke sini 3640 juga cakep kalau dikasih ke 3640 ya. Di sini ya. Kalau misalkan itu ke 3760 di support dia yang sini. Ya, tapi hopefully kalau dikasih ke 3640 ya boleh juga. Tapi kalau emang dikasih ke situ ya gue pokoknya trailing stop 3750 ya jual dulu, ntar kalau dikasih ke sini ya beli lagi sih, seperti itu ya. Oke nih, coba kita melihat sisi finansial atau fundamentalnya si MAPA. Jadi MAPA kan udah keluarin kuartal ketiga laporan keuangannya, terlihat ada peningkatan yang cukup signifikan teman-teman. 2021 kuartal ketiga tuh minus 126 miliar loh, sedangkan sekarang 2022 337 miliar plus net profit ya. Net profit bukan dari hasil jualan nih, maksudnya bukan dari hasil jualan aset ya, karena ini beban lain-lain terpotong benar ya. Karena kalau misalkan teman-teman lihat di kolom penghasilan atau beban lain-lain ternyata dia plus, jangan-jangan dia jual aset gitu ya, karena nggak mungkin beban malah plus gitu kan. Jadi dia minus. Dia ini cukup bagus, dia naik cukup signifikan, meningkatnya berapa ya, cukup gede ya, dari minus 126 miliar ke 337 miliar net profitnya. Coba kita lihat ke sini. Kita lihat fundamentalnya si MAPA ya. Kita lihat nih. Analisis. Jadi selama, bukan per kuartal, tapi ini selama 9 bulan net profit dia naiknya luar biasa gila ya. Teman-teman bisa ngeliat sendiri lah ya. Dari cuma untung 1,4 miliar sampai ke 805 miliar. Oke. 805 miliar total aset bertambah ya. Jadi nggak ada ini untung dari jualan aset, karena total asetnya bertambah gitu ya. Revenue cukup bagus ya, gross profit ya, kita ngomongin net profit aja naiknya udah berapa,
berapa persen sih dari 1 miliar ke 800% ya. 800% peningkatannya luar biasa. Oke, untuk price earning rasionya pernya ini ya cukup menarik sekarang. Dari 5.354 nih nggak jelas ya, ini berarti 2021 ini apa ya, fundamental buruk banget. Tapi 2022 ada perbaikan 13,8 kali gitu. Cakep banget gak sih teman-teman? Untuk price book value emang terlihat sedikit lebih mahal ya, karena dia udah 2,7 kali. Tapi apakah masih worth it untuk seperti ini teman-teman? Dari fundamental menurut gua masih cukup baik teman-teman. Peningkatan yang luar biasa dari MAPA. Menurut teman-teman MAPA seperti apa? Menarik gak untuk kita koleksi? Untuk mungkin mid term, long term, atau sampai window dressing ya, menurut teman-teman silakan komentar ya. Lanjut ke saham berikutnya yaitu Goto. Jadi Goto itu kemarin kan sempat udah mulai ada tanda-tanda reversal, yang dimana dia rebound dari support dia yang pernah dia bentuk di 18 Mei, dan dia rebound, konsol pullback cakep ya, rebound. Hari ini turun, jangan panik karena penurunan dia ini sangatlah wajar. Karena kenaikan dia dari, lagi-lagi gue mau ngingetin, Goto ini saham downtrend ya, masih sangat downtrend. Dia rebound dari sini, naik sampai ke sini itu 21% teman-teman. 21% kenaikan saham downtrend itu ya cukup lumayan tinggi ya, karena dia downtrend parah kan. Dan dia ketahan di MA 50. Terlihat seperti historinya sebelumnya, di MA 50 Goto kebanting turun, dan di supportnya dia jebol malah makin turun. Jadi untuk Goto sendiri wait and see ya teman-teman. Ya, coba kita lihat nih, gua tarik lebih panjang ya ke sini. Jangan sampai dia jebol di sini. Kalau misalkan dia jebol 182 supportnya, mungkin dia berpotensi bikin lower low terus ya. Jangan sampai, karena seperti kejadian di Agustus, dia jebol support di sini, bikin lower low sampai berapa persen turunnya? 35% teman-teman. Ya. Jadi untuk Goto sendiri apakah menarik untuk dibeli? Gua pribadi belum tertarik untuk beli Goto sekarang. Ya. Karena benar-benar belum tertarik sih kalau menurut gua. Dan mungkin kalau dia breakout dari MA 50 masih cukup oke, dilirik 230 ya. Tapi targetnya menurut gue nggak terlalu menarik, karena resistance dia udah dekat banget di 238 seperti itu teman-teman. Kalau dari stokastik kelihatan dia harusnya turun dulu, tapi kalau dari MACD ini cukup menarik karena dia golden cross dan terus menguat, histogram terus menguat dan mau ke arah plus ya. Dan coba kita lihat Broksum aja langsung. Goto big akum ya. Hari ini kita lihat 21 ya. Big akum yang beli ini PD, YP ya. Yang jual barang ini AK sama BK. Nah yang begini sebetulnya Broksum yang kayak begini gue nggak demen banget gitu teman-teman. Coba nih ya, Goto kita lihat tuh. Foreign buang barang 44 miliar ya. Ya seperti itu sih teman-teman. Kalau misalnya kita ngeliat fundamental Goto, coba kita lihat deh. Kita baru tahu kemarin ada berita Goto PHK ya. Kita udah tahu lah ya teman-teman. Kita ngeliat nih kuartal ketiga Goto itu minus 6,5 miliar. Sorry, bukan 6,5 miliar, 6,5 T ya, 6,5 T ya. Ya emang kita tahu lah sebetulnya perusahaan-perusahaan startup begini seperti masih bakar duit teman-teman. Jadi agak sedikit risk gitu. Tapi kalau untuk long term banget, gue pribadi belum tertarik sih. Karena dimana-mana kalau menurut gue, dari hasil gue belajar ya, pada intinya harga saham akan mengikuti kinerja perusahaan tersebut. Net profit meningkat ya udah jelas itu bagus. Kalau ini net profitnya malah minus 6,5 T, ya buat apa? Paling kita belinya karena ada isu, ada ini, ada momentum isu. Tapi bukan berarti fundamental jelek kita nggak bisa pakai buat trade, bisa banget. Tapi tunggu momentumnya. Kalau sekarang momentumnya kurang bagus. Ya kalau kita mau, oke kita ngeliat fundamental Goto, ya cukup jelek lah ya. Kurang bagus, per minus. Ini udah nggak usah gue bahas lah teman-teman. Teman-teman bisa nilai sendiri. Ya menurut teman-teman Goto gimana?
SMA. Gue jadi sering bahas SMA nih ya. SMA gue cuman mau bahas hari ini karena SMA berhasil breakout dari 266. Tadi gue pikir dia bisa menguat 278, itu bagus banget. Tapi dia close di 268 ya. Tapi tetap dia bagus karena dia breakout. Nah, ini bagus sih menurut gue. Tapi kalau dia besok malah turun ke 262, jangan di entry dulu ya. Better kita tunggu ke 252. Karena ini pola kotak ini sideways, dia mungkin bisa berpotensi ke 248 lagi. Ya, kalau gue sekarang gue udah pakai TSL aja. Kalau teman-teman yang nonton analisa SMA gue dari November tanggal 1 lalu kan kita harusnya udah mulai entry di 244 ya. Ya kalau misalkan teman-teman yang nonton boleh dong komen iya gue nonton gitu ya. Dan ya supaya membuat teman-teman yang lain biar subscribe, bantu support channel ini buat subscribe dan stay notifikasi on gitu supaya nggak ketinggalan video-video update-nya. Ya, kalau untuk momentum MACD masih cukup baik lah. Hari ini kenaikan ngebreaknya juga dengan volume cukup bagus. Stokastik kelihatan akan penurunan dikit ya, wajar seperti itu ya. Lagi-lagi apa yang gue lakuin di SMA cuman satu, momentum. Momentumnya banyak sekali orang berkata bahwa ya SMA adalah perusahaan yang menyiarkan World Cup. Ya sebetulnya sih itu cuma isu-isu sepele ya teman-teman ya, nggak bisa kita jadiin landasan ya. Tapi kalau ada momentum ya why not gitu ya, seperti itu. Oke, coba kita lihat broksumnya aja langsung. SMA hari ini small distribusi teman-teman, small distribusi masih uptrend. BB tapi beli 6,2 miliar, yang jual barang PD, DRL ya. Tapi ini cukup baik sih ya. BB, SQ, YP, RX, AK masih beli cukup bagus, dan momentum juga menurutku masih cukup bagus untuk SMA teman-teman. Coba kita lihat langsung aja. Hari ini buy sama sell foreign ini masih ngadu-ngaduan, tapi tetap net sell 750 juta ya. Coba menurut teman-teman SMA gimana? Kita lihat dari sisi fundamentalnya ya, finansialnya. Kita lihat kuartal 3 dia berhasil profit 180 miliar. Tapi ini penurunan karena 2021 338 miliar loh dia. Ya. Oke, jadi dia ada penurunan dari kuartal. Dan coba kita lihat fundamental lebih besarnya lagi. Kita coba lihat. Nah, ini gara-gara Piala Dunia sampai ada news seperti ini, kena gocek sana sini. Ya karena banyak yang menjadikan isu. Oke, kita lihat nih selama 9 bulan net profitnya turun ya teman-teman, bisa lihat net profit ini turun nih. 2021 ke 2022 turun, yang kemarin 1T sekarang jadi cuma 830 miliar gitu ya. Jadi kalau misalkan untuk ini ya ada penurunan, tapi tetap profit ya, tetap profit masih cukup bagus. Tapi penurunan ya kita nggak boleh save yang lama-lama seperti itu, karena ya kalau perusahaan penurunan ya buat apa kita hold gitu ya. Nah tapi si SMA ini kan udah harganya jadi murah ya, 268 kemarin. Sekarang ini pernya itu 23 kali ya, cukup mahal, masih cukup mahal. PBV 2,5 2,2 ya dibilang cukup mahal ya, cukup mahal karena di atas 1 ya, ngomongin seperti itunya ya teman-teman ya. Jadi tapi asetnya dia bertambah dia 2022 masih membukakan profit 830 miliar ya, why not. Kapan bisa hold SMA? Kalau gue pribadi udah nggak mikirin kapan bisa hold sampai kapan sih, karena posisi udah floating profit ya trailing stop aja. Selagi dia masih punya momentum dan sampai akhir Desember maybe sampai Piala Dunia selesai ya boleh-boleh aja sih. Yang penting kita udah tahu risknya kita seberapa. Menurut teman-teman SMA layak gak untuk kita koleksi? Sampai berapa lama menurut teman-teman? Oke teman-teman, mungkin sekian dulu analisa saham kita pada hari ini. Semoga analisa ini bisa membantu teman-teman dalam mengambil keputusan untuk trading maupun berinvestasi. Dan disclaimer on ya, jangan lupa teman-teman bantu support channel ini. Jika lo berkenan teman-teman dan menyukai video ini ya boleh like, boleh subscribe juga. Dan juga silahkan komentar pendapat teman-teman, dan juga mungkin ada analisa-analisa yang pengen
kita bahas bareng-bareng boleh, atau langsung join aja ke channel Telegram yang ada di deskripsi supaya kita bisa ngobrol bareng-bareng di sana. Oke teman-teman, thank you udah nonton sampai selesai. See you in the next video. Bye bye.